Halo, kita mau buku. Iya, ini bukunya. Anak beruang yang mandiri. Kita mulai dari halaman pertama. Di sebuah wilayah daerah kutub terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun lebih. 2 tahun sama kayak Mas Adam dong. Dia bernama Bari. Seharusnya beruang seusianya sudah mau belajar hidup mandiri. Oleh sebab itu, setiap malam Bu Poli selalu membacakan kisah perjuangan para beruang agar si Bari bisa meneladaninya. Nah, si Bari ini sama ibu diajarkan untuk hidup mandiri karena umur 2 tahun anak beruang itu sudah bisa belajar hidup mandiri gitu. Suatu pagi, Bari diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Paman Bore, tetangga mereka. "Hai Paman Bore, apa kabar?" "Paman, apa yang Paman bawa?" sapa Bari. "Ini ikan salmon yang sudah diawetkan, Bari. Rasanya sangat enak. Apakah kamu mau?" katanya gitu. "Ini ikan salmon." Tuh, ini Paman Bari, ini ibunya, ini Ibu Bari, ini Paman Bore, ini si Bari. Terus mereka ketemu. "Hai Paman Bari, hai Paman Bore, sedang apa?" "Aku sehabis membawa ikan salmon yang diawetkan. Apakah kamu mau?" "Aku mau," katanya. Terus dikasih deh sama Paman Bore. Rasanya sangat enak," katanya. Setelah sampai di laut, mereka langsung menceburkan diri. "Bari," kata ibunya, "ayo tenggelamkan badanmu sini, kita cari ikan bareng-bareng," katanya. Tapi Barinya nggak mau. "Aku tidak mau ibu, aku mau di tepian saja. Aku hanya ingin melihat ibu saja berenang. Aku tidak mau berenang sendiri. Aku takut ibu," katanya gitu ya. Terus setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. Terus gini mengeringnya gitu-gitu ya. "Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan," kata Bari. Bari terus merengek. Sementara itu kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Nih si Barinya pegangin perutnya. "Aku lapar ibu, aku masih lapar, aku belum kenyang." "Lihat Bari, ada titik hitam," kata ibu, "yang bergerak ke sini." Titik hitam yang mereka maksud semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing laut yang berjalan terseret-seret kesendirian. Dengan sigap, Ibu Poli meloncat, hap, dan menangkap kepala anjing laut itu. Melihat ibunya mendapatkan buruannya, Bari bersorak kegirangan. Tuh ibunya, hap, nangkap kepalanya, hap. "Yeay," kata Barinya ya. "Ibu bisa menangkap buruan ibu. Anjing laut itu ditangkap sama ibu. Ibu hebat, yeay," gitu katanya ya, kata Bari ya. Tuh Barinya senang karena ibunya berhasil menangkap anjing laut. Pagi itu ketika bangun tidur, Bari tidak mendapati ibunya. Di sampingnya lagi, ia keluar gua mencari ibunya. "Mana ya ibu? Ibu kemana? Ibu." Ia menuju ke arah laut karena dia pikir ibunya sedang mencari makanan di laut. Ternyata pas
Pas dia cari-cari di laut, pinggir laut, ternyata tidak ada ibu. Ibu di mana ya? Ibu, ibu, katanya gitu ya. Tunggu ibu. Tunggu ibu. Ya. Iya, terus Ya. mendadak ia dikejutkan lemparan bola salju. Cuk, kena kepalanya. Aduh, apa ini? Bari noleh ke belakang. Terus ia mendapati ikan salmon yang sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak-gerak berusaha melepaskan diri. Bari yang sejak tadi lapar segera mendekati ikan salmon itu. Ia meloncat dan menceburkan diri. Kan ada ikan salmon. Terus Bari tangkap. Aku makan kamu karena aku sedang lapar. Nyam 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 nyam. Makan ikan salmon ini dari laut, enak sekali. Nyam 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 nyam. Bari terperosok dan masuk ke dalam air. Ia berenang dan menyelam melanjutkan berburu ikan salmon. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan salmon, iya ini salju. Ia keluar dari dalam air menikmati hasil buruannya. Aku sudah banyak mendapatkan ikan. Nyam 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 nyam. Perutku sampai kenyang. Pagi itu Bari dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibunya. Bari terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut dan ia terus mengikutinya. Tapi suara itu tetap terdengar. Bari mengira itu ibunya sambil berlari mengejarnya. Dan tanpa sadar, ia menabrak sesuatu. Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Aduh, katanya. Tuh, tersandung dia. Lari, ternyata dia nabrak. Ceker, katanya. Bari menghampiri beruang tersebut. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Beruang itu menyahut perlahan. Jangan berisik. Ada mangsa sedang mendekat ke arah kita. Shh. Ia segera menelungkup sambil menutup hidungnya. Tidak. Shh, jangan berisik. Ada seekor anjing laut mulai mendekat ke arah mereka. Meskipun pelan, tapi pasti. Shh, jangan berisik ya, katanya gitu. Ayo Dani, tangkap dia, teriak Bari. Tapi melihat Dani yang masih ragu-ragu, Bari langsung ikut menangkap si anjing laut. Bari berhasil menangkap bokongnya dan Dani menangkap kepalanya. Hap, ini dah ketangkap, katanya gitu. Kedua anak beruang itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Bari membuat lubang ke tempat tinggalnya. Dani pun membantunya. Bari sengaja membuat rumah tak jauh dari rumah Dani. Kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal sendiri. Tak jauh dari rumah Bari, Bu Poti tampaknya tersenyum bangga. Selamat menempuh hidup mandiri anakku. Kini Ibu yakin kamu benar-benar hidup mandiri. Ini si Bari sama Dani, kata ibu sambil berbalik pergi. Tuh, ibunya pergi ninggalin si Bari, tapi dia sudah senang karena si Bari sudah mandiri hidupnya, sudah bisa ngambil ikan salmon sendiri, mencari ikan salmon, mencari makanannya sendiri. Dia sudah bisa berburu anjing laut, dan yang terakhir dia sudah bisa membangun rumahnya sendiri. Alhamdulillah. Ceritanya sudah selesai. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye dulu. Bye-bye. Waalaikumsalam gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.